Yuk, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita sowan ke sesepuh ikan cupang di Cakung, Jakarta Timur. Go. Oke, assalamualaikum. Sehat be? Sehat. Alhamdulillah. Baru dapat dari temen ini, sayang hancur berkelahi. Lihat tuh, patah itunya apa namanya? Kasihan, saya obatin. Baru mau makan ya. Babi Jim atau apa ya, engkong Jim apa siapa namanya? Apa aja boleh. Eyang, engkong, babi Boleh. babi ternak cupang dari tahun 1980 ya. Dari zaman ikan apa itu be? Jangan ikannya masih merah. Iya, merah kenapa mungkin Basegel bagan biru. api-api kali ya? Apa itu? Cupang biasa lah. Oh, biasa. Merah, biru, hijau. Nggak ada warna-warna yang macam-macam warna, satu warna aja, satu ikan satu warna. Paling-paling merah polos, biru polos, atau kebetulan hijau, siripnya merah. Gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Mulai dari situ. Sesudah itu kan baru ada slayer, ada lagi serit, belakang lagi half moon, macam-macam. Kang Gani kenapa pindah ke Giant be ceritanya? Awal mulanya kenapa kok bisa pindah ke Giant gitu? Ya kemarin kan plakat. Terus melihat Giant itu kayaknya gagah banget gitu. Gagah, wow kata Bapak Jim tuh Giant itu gagah. Mantap. Jadi mulai lagi Giant. Oh. Di samping itu kan plakatnya habis, Mas. Plakat habis. Dibawa banjir. Kena banjir, aduh. Habis total. Turut berduka cita ya. Ikannya lenyap semua, Pak Jim plakat lenyap semua. Di sini kena banjir juga ya. Jadi mulai lagi dari Giant ya, baru ada besar lagi Giant. Paling 10 ekor lah. Kalau kolamnya banyak ya, Be. Kalau kolamnya banyak. Ya. banyak jadinya. Wah, mantap. Pas untuk pembesaran Giant. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita lagi ngobrol-ngobrol sowan silaturahmi ke salah satu sesepuh cupang di daerah Cakung, Jakarta Timur. Bisa jadi ini adalah senior percupangan di Indonesia ya, buset. Beliau main cupang aja saya mungkin belum lahir, emak sama bapak saya juga mungkin belum pacaran, itu belum ketemu, itu tahun 80 ya. Buset tuh senior lebih ame tuh, yang muda-muda, yang masih muda kalah sama babe nih 75 tahun. 79. Aku lahirnya 1941. 79 masih mampu nyerok BM dan punya makna, masih bisa nyerok cuk. Waduh, kalkut air udah enggak ya, Bu? Enggak, paling cuk sama dia masih bisa nyerok. Tuh, masih bisa ganti air. Masih bisa nguras kolam tuh. Nih di sini tuh saya apa ya? Buat motivasi para pemuda, para pemula yang masih usia muda, yang pengen menggeluti dunia cupang. Malu lah, masa kalah sama babe. Baru nyuci soliter tuh, baru toples 30 ekor aja udah encok babe mah. Bukan soliter lagi, kolam sama akuarium di sini tuh. Subhanallah, najib sehat selalu be.
masih bisa 79 tahun, masih nunggu Dino Cupang ini menjadi penyemangat saya. Masa mau main ke babe gitu, masih muda, nyerok kutu air, ngaji soliter, aduh ngeluh capek banget ya kalau udah ketemu di sini di babe gym. Aduh malu kalian masih muda. Sorry banget nih. Buset, bener malu banget kita ngeluh tanam cupang, ngeluh nyuci soliter, ngeluh merawat cupang. Malu bukan hamba gitu. Tujuh juga saat 79 tahun. Ternak giant, bayangkan wow. Yang muda saya aja sebenarnya udah ngap-ngapan kalau ternak giant saya sendiri. Usia saya kalau dikali 2 masih banyakan babe itu. Jadi yang masih muda malu udah sama babe, masih main cupang, masih ngegas terus, masih ngebreak nih. Masih ya, belum jadi. Bahkan babe ini kultur DM juga ya, Be. Awal mula masalah DM nih, Be. Awal mula belajar tentang DM itu dapat apa ya? Dapat ilmu apa dapat apa? Awal mulanya lihat DM itu sangat bermanfaat. Ya, DM. Terutama pada musim hujan saat butuh air, encu, cacing sutra tuh sulit didapat. Jadi saya tertarik untuk ternak DM. Terus aku beli starter ya. di Cirebon. Di Cirebon. Beli starternya berikut, dikasih semacam brosur itu 100 ribuan. 100 ribuan pada waktu itu. Aku coba ikutin apa yang diajarkan di situ, nggak berhasil. Aku beli lagi, ikutin lagi persis seperti yang ajaran, nggak jadi juga. Aku tanya gimana nih, dia bilang suruh beli lagi. Gagal terus kok malah suruh beli lagi. Aku penasaran. Jadi aku buka YouTube, buka internet, masih nggak ada suatu hal yang menarik di situ. Sampai aku hubungi seorang keluarga yang di Amerika. Di Amerika. Karena asal usulnya DM ini Amerika, Jasirah Amerika istilahnya. Pak Jim luar biasa belajar untuk kultur DM, budidaya DM aja sampai ke Amerika nih. Nah, di sana saudaraku yang notabene juga nggak ngerti soal DM, itu keluar masuk perpustakaan. Sampai aku dapat bacaan atau brosur mengenai DM ya, di tempat asalnya lah, di habitat asalnya di Amerika. Di habitat alaminya ya, hidupnya seperti apa tuh? Iya. Itu ya habitatnya di mana itu, Be? Di Amerika. Di habitatnya itu dia hidupnya di air jernih. Di air jernih yang mengalir. Air jernih yang mengalir. Dengan ini sungai-sungai kecil ya, yang kedalamannya paling 30-40 cm sampai 50 cm. Harusnya lambat. Airnya bening. Gitu kan. Nah, mereka hidup di situ banyak sekali itu kelihatan. Karena aku dikasih videonya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sih, kalau DM ini hidupnya di air jernih, dia kan maunya bersih. Iya. Bersih dalam arti tidak ada kandungan amonia, tidak ada kandungan nitrit atau nitrat yang notabene berasal dari buangan kotoran-kotoran hewan air lainnya. Di samping itu, kalau airnya mengalir, tentu tingkat oksigennya atau DO-nya yang di dalam bahasa Inggrisnya dissolved oxygen itu tinggi, pasti di atas 5 gitu. Jadi enak seger dia gitu. Dissolved waduh bahasa Inggris tadi, Be. Bisa bahasa Inggris tambahan, Be. Mantap. Jadi kita ngambil kesimpulan DM ini beda cara hidupnya dengan kutu air. Beda. Kutu air mau di tempat keruh, kotor. Nah, misalnya gitu kan. Tapi DM maunya airnya bersih, oksigen cukup. Nah, gitu. Kira-kira demikian itu. Itu pada dasarnya habitatnya kayak gitu. Maka itu saya tiru habitatnya. Dengan sistem saya bikin kolam, di mana saya bisa setiap saat menambah air baru.
sehingga ada konstan oksigennya tetap baik gitu kan, dan airnya tetap jernih. Kalau misalnya kita ternak di styrofoam, Iya, ya anggaplah styrofoamnya itu semeter kali 50 cm, iya, 40 70 air ya. 20 cm atau 30 cm bisa, Mas. Bisa, styrofoam Itu bisa. bisa. Tapi karena kita tidak bisa merawat airnya, dengan kata lain kita kan nggak mungkin mensipon atau menyedot air kotor di bawah yang udah ada di Iya. dasar. Sebab kan DM buang-buang juga, buang kotoran juga. Oh iya. Ya kan? Lalu dia juga bernapas, makhluk hidup. Iya. Pasti mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga Oksigen habis ya. waktu kita awalnya membudidaya DM itu di styrofoam dengan semeter kali 50 cm itu mungkin bisa berkembang biak dengan baik selama kurang lebih sebulan. Kita tahunya dia berkembang biak bagaimana? Yaitu dengan melihat bahwa banyak DM-DM yang halus. Itu hasil dari anak-anaknya dia. Oh iya. Beranak pinak. Beranak pinak iya. Kalau dia nggak beranak pinak nggak bertambah banyak dong. Ya kan? Nah, kalau dia beranak pinak berarti dia sehat. Biasanya setelah sebulan air itu jenuh, Mas. Airnya udah jenuh? Ya jenuh. Sudah penuh dengan amonia, nitrat, nitrit, karbon dioksida. Yang di styrofoam tadi ya, Pak? Akibatnya kurang sehat dan pasti dia tidak akan berkembang biak. Karena dia makannya pun udah malas. Gitu kan. Lama-lama habis. Ya. Akhirnya bisa habis gitu. Nah, sebaiknya kalau kebetulan tidak punya lahan yang cukup besar, ternaknya di styrofoam, itu dalam waktu sebulan ambil starter baru dari styrofoam yang lama, bikin kotak baru, styrofoam baru dengan air baru. Nah, itu bisa terus. Berarti diserok pindah ke styrofoam yang baru ya. Untuk biar karbon dioksidanya bisa berlanjut produksinya. Ada. Kira-kira begitu. Oke, makasih Be ilmunya tentang DM. Ternyata Babe Jim ini banyak banget ilmunya dan beliau tidak pelit berbagi ilmu. Nah, mungkin bisa saya tambah mengenai pakan DM. Pakan DM itu apa itu? Iya. Pakan DM itu sebetulnya adalah bakteri yang ada di dalam air. Iya. Termasuk fitoplankton, mikroplankton, jenis-jenis lumut, spirulina, gitu kira-kira, yang memang selalu ada dalam air, gitu. Di samping itu dia makan jasad-jasad jernih. Seperti plankton, fitoplankton, mikroplankton gitu kan, yang selalu memang ada di aliran air. Tapi kan kalau kita budidaya itu hampir nggak ada yang gitu-gituan tuh. Jadi kita harus bisa memproduksi nomor satu air hijau. Green water. Kalau nggak ada air hijau, mau nggak mau kita beli spirulina. Tapi spirulina harus beli kan? Iya. Ya sebaiknya bikinlah. Ya. Air hijau, itu kan gratis, tinggal disinari matahari. Banyak tutornya di YouTube ya, bikin green water banyak banget tutornya ya. Salah satu saran dalam memperbanyak green water adalah kita memberi pupuk. Pupuk apa itu? Ya, dalam hal ini yang namanya ganggang, air hijau itu kan ganggang sebenarnya. Spirulina itu jenis tumbuh-tumbuhan bukan jenis hewan. Jenis-jenis tumbuhan itu maunya berkembang biak, dia kan nitrogen. Ya, jadi ya sekali-sekali ditambahkan urea, pupuk urea cukup gitu kan. Jangan terlalu banyak, cukupnya ya, sekedarnya aja, misalnya dengan catatan 10 liter air, setengah sendok makan atau 1 sendok teh untuk bikin green water untuk jangka waktu seminggu lah, gitu. Nah, dengan demikian selalu airnya akan selalu hijau. Kira-kira demikian. Oh, mantap ya. Jadi nggak usah pikir pusing-pusing pakai EM4 lah, pakai inilah, pakai cukup urea. Iya, urea. Cukup urea. Tuh. Terus pakan itu kan istilahnya sayurannya dia. Untuk bisa berkembang biak dengan baik harus ada protein. Proteinnya
kita usahakan yang ya tidak mahal tapi cukup baik, yaitu pakan udang. Pakan udang, Ya. baby shrimp bukan? Ya, pakan udang bukan baby shrimp, Apa pakan tuh? untuk udang. Oh, pakan untuk udang Ya, nih. jadi Ya. peternakan udang itu memakai yang namanya tepung pakan udang. Tepung pakan udang Di ada. pasaran terkenal dengan tepung udang Fanly. Tepung udang friendly. Ya, Oh. itu bisa dibeli di mana-mana ada. Mm-mm. Kalau perlu di Bukalapak juga ada. Mm-mm. Yaitu kita campurkan dengan air hijau untuk pakannya Mm-mm. si DM ini. Mm-mm. Dengan catatan memberi pakan DM-nya kalau sehat dan makan air akan bening. Oh Karena iya. apapun ya, bakteri, mikroplankton dan sebagainya, spirulina yang ada dalam air Hmm. itu dimakan dia, airnya Mm-mm. jadi bening. Hmm. Kalau dia bening artinya butuh dikasih pakan. Oh, buat tanda aja ya. Tanda. Tanda ini kalau Ya udah kan? air dari keruh tiba-tiba jadi bening, air Ja- dari biru, dari hijau dari bening, berarti udah waktunya kasih Jangan pakan. karena kepingin DM-nya cepat banyak, cepat besar, terus dikasih dikasih makan sebanyak-banyaknya, malah mati dia. Makannya busuk, Mm-mm. makanannya busuk dia mati. Hmm. Jadi airnya bening baru kita kasih makan. Oh gitu. Nanti udah 2 hari airnya bening baru kasih makan lagi. Oh, oke. Kalau airnya bening artinya makanannya dimakan Hmm. dan habis. Hmm. Kira-kira demikian, Mas. Terima kasih Be atas waktunya dan makasih atas ilmunya udah berbagi pengalaman, bagi tip tuh. Mantap Iya. tuh. Ya saya berani cerita, berani ngomong karena Karena- Mas Nuril juga ada membuktikan. Saya punya 3 kolam di atas itu penuh dengan Iya, dengan DM. ntar ada di video sini ya. Sip. Sip Be. Be kanca-kancane nyong sing ning omah ning dindi pokoknya aja lali subscribe. Subscribe and like, share. Carane Ke Babe Jimmy, Babe Jim, Bapak Jim nih, peternak Giant, Cakung, Jakarta Timur. Dari tahun 80 beliau gede kan, cupang. Gorong-gorong jembatan di lumpur. Ini beberapa koleksi Babe Jim ya, Giant. Beliau saat ini lagi budidayakan ikan Giant. Sebenarnya saya di sini nggak mau lihat-lihat ikannya, nggak mau ngesut ikan-ikannya. Di sini tuh saya terinspirasi, termotivasi, menjadi penyemangat saya. Saya belum malu banget nih main di Babe Jim nih. Wow, luar biasa kalau saya masih muda. Dan buat teman-teman yang masih muda, tuh lihat Babe Jim di usia 79 tahun masih bisa, masih mampu dan masih semangat menggeluti dunia yang dia cintai, yaitu dunia cupang. Luar biasa, subhanallah banget. Dia masih semangat, beliau masih mampu nyerok DM, udah punya makna, masih nyerok encu, masih mampu nguras soliter, bukan soliter lagi, akuarium, kolam-kolam. Luar biasa banget. Mungkin malu lah yang masih muda, yang masih seger-seger badannya tuh. Kalau ketemu Babe Jim tuh, buat semangat teman-teman sekalian yang katanya mengeluh, katanya capek, katanya pegel ternak cepuang. Nih lihat nih Babe Jim nih, masih luar biasa banget, subhanallah banget. Nih saya lihat nih airnya bersih, beliau rajin tuh nguras 2 hari sekali. Dia masih rajin, masih sanggup ngasih ikan sehari, kadang 3 kali minimal. Beliau ngasih umpan ikannya tuh sehari itu 2 kali. Wah, luar biasa banget nih, mantep ikannya Babe Jim. Ini yang di soliter mungkin sedikit ya, ada beberapa, tapi yang di kolam ini wow, banyak banget beliau tuh. Beliau juga masih sanggup nipon di usia 79 tahun tuh.
nguras soliter, nguras kolam, nguras akuarium. Mantep lah. Sehat selalu buat Babe Jim. Salam satu air, salam siji banyu, tolak punah apalagi musnah percupangan Indonesia, karena Anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya. Pagi-pagi bukannya ngopi, malah di perairan sawah. Di pagi hari bukannya olahraga, malah nyari kutu air. Karena diam saja di hari tua tidak ada gunanya. Manfaatkan waktumu dengan